Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Abdul Zafran. Bisa dipanggil Zafran. Di sini saya dengan NPM 24064886964 akan mempresentasikan pada malam ini mengenai matkul heat transfer atau perpindahan kalor. Dan di sini saya akan membawakan materi yang pada minggu lalu itu sudah dibahas, yaitu uh, plan wall. Nah, plan wall di sini itu sangat sekali terkait dengan materi konduktivitas termal, yaitu di sini konduksi panas yang terjadi pada benda solid. Nah, di sini saya uh, dengan judul konduksi panas pada dinding komposit yang dimana maksudnya adalah saya di sini menggunakan composite wall atau kayak gabungan dari panel-panel dinding yang nanti akan merepresentasikan alur dari perpindahan panas dari sebuah material solid yang terjadi pada kasus ini gitu. Nah, di sini saya menggunakan plan wall yang berjenis sandwich sandwich panel yang biasanya digunakan untuk skala industri. Seperti di sini saya mengambil contoh pada enclosure tungku. Nah, di sini saya akan melakukan analisis perpindahan panasnya. Next slide. Nah, di sini prinsip dasarnya menggunakan mengapa saya menggunakan model plan wall ini atau mengapa kita itu ketika belajar konduktivitas thermal ini kita menggunakan model plan wall karena seperti yang kita tahu bahwasannya perpindahan panas itu terjadi dikarenakan adanya perbedaan temperatur. Dan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwasannya eh, salah metode yang digunakan, metode yang terjadi pada saat terjadi perpindahan panas, yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Dan di sini, di kasus plane wall ini, biasanya kita membahas tentang konduksi, dan pasti konduksi mekanismenya. Dan di sini saya akan menjelaskan bahwasannya perpindahan yang terjadi dengan mekanisme konduksi ini terjadi pada material solid saja gitu. Biasanya material-material yang menghantarkan panas, ya itu kan terjadi konduksi ya di situ gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya ada suatu gambar yang merepresentasikan dari plan wall-nya tersebut bahwasannya Q in, heat in sama dengan Q out. Panas masuk sama dengan panas keluar dan dalam analisa ini plan wall itu sering digunakan atau sering direpresentasikan juga sebagai dinding yang datar. Dan asumsi ini uh, digunakan eh, oleh perpindahan panas satu dimensi dan kondisi yang steady state atau tune-up. Yang di sini juga kenapa digunakan plan wall ini untuk menyederhanakan kita eh, untuk melakukan perhitungan, namun tetap mendekati yang lebih akurat dari si konsep plan wall ini gitu. Jadi nanti terlihat banget bahwasannya setiap plan wall itu kan mempunyai beberapa lapisan ya. Beberapa lapisan yang tentunya mempunyai konduktivitas thermal yang berbeda-beda. Dan di situ kita dapat melihat terjadinya penurunan thermal yang sangat drastis itu di material yang mana, dan itu semua tergantung dari ketebalan L-nya dan juga dari K-nya yang diketahui gitu, atau konduktivitas thermal itu sangat mempengaruhi mana material yang menghantarkan panas, mana material yang memang tidak bisa menghantarkan panas, dan itu semua mempunyai peran dan kegunaannya masing-masing gitu, apalagi dalam kehidupan nyata ini. Dan seperti di sini saya mengambil contoh dari si enclosure tunggu ini dengan menggunakan apa namanya sandwich panel ini bisa terlihat banget nanti setelah saya next slide. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang sebelumnya bahwasannya di sandwich wall panel ini saya menggunakan tiga lapisan, dan lapisan yang pertama itu seperti yang biasa digunakan ya, bahwasannya lapisan luar itu selalu carbon steel atau biasanya itu yang menghantarkan panas lah istilahnya dengan konduktivitasnya yang lebih tinggi.
Kenapa? Karena konduktivitas yang tinggi ini cenderung bendanya itu dapat menghantarkan panas dengan mudah. Nah, tapi kan kita kan memang butuh ya sesuatu yang memang safety, dan ketika ini menjadi dindingnya nanti di bagian industri, walaupun dia dapat menghantarkan panas, pastinya kita butuh sesuatu yang dapat meredamkan panas, atau yang di sini disebut insulation, yaitu lapisan tengahnya dengan bernama rock wool. Nah, rock wool ini setelah saya cari-cari juga di internet bahwasannya mempunyai konduktivitas yang rendah ya. Iyalah, pasti dia rendah karena dia insulations ya. Dan eh, karakteristik dari rock wool ini memang sangat-sangat bagus sekali dalam meredam panas. Dan ini biasanya digunakan di skala industri juga. Dan cocok banget untuk digunakan di case ini karena di case ini nanti saya akan menggunakan eh, s- apa namanya, contoh kasus suhu yang di atas 100 derajat Celcius gitu. Dan lapisan dalamnya ini atau lapisan yang ketiga itu stainless steel. Dan kenapa panel-panel ini dipilih menjadi studi kasus saya, karena mempunyai struktur multi layer yang jelas tentunya, dan memudahkan saya untuk menganalisis dari resistensi thermal yang terjadi pada setiap material yang berbeda-beda ini gitu. Nah, next slide. Di sini spesifikasi material yang saya pakai dan sifat thermalnya juga. Bahwasannya di material yang pertama, carbon steel, saya menggunakan ketebalan 8 mm dengan konduktivitas thermalnya itu sekitar 55 W per M Kelvin. Bisa dilihat di sini bahwasannya carbon steel ini memang mempunyai konduktivitas lebih tinggi daripada dua material lainnya. Yang kedua itu ada rock wool 0,035 W per M Kelvin saja. Dan yang terakhir itu ada stainless steel dengan konduktivitas thermal itu 16 W per M Kelvin saja. Dan untuk ketebalan di sini saya menggunakan rock wool dengan ketebalan yang jauh lebih tebal daripada yang lainnya. Dan stainless steel di sini sekitar 7 mm. Nah, kenapa saya menggunakan rock wool ini lebih tebal? Karena nanti kita itu kan sebenarnya baru belajar ya, baru belajar mengenai konduktivitas thermal ini, cara bekerja di di plan wall ini seperti apa. Jadi saya mau menunjukkan dengan secara lebih sederhana, secara lebih mudah dipahami bahwasannya di sini akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan, yang dimana eh, material yang saya gunakan itu mempunyai ketebalan ya satu kecil banget, yang satu gede banget, dan itu semua mempunyai pengaruhnya masing-masing dan role-nya gitu. Dan di sini nanti akan terlihat jelas dari kesimpulannya. Next, untuk di sini asumsi yang saya gunakan bahwasannya luas dari area material yang disebut sekitar 2 meter, dan temperatur masuknya itu nanti, atau temperatur yang diterima dari sebuah material itu sekitar 200 Celcius, dan temperaturnya di sini temperatur keluarnya di sini sekitar 20 Celcius seperti itu. Saya mengambil 20 Celcius juga sebenarnya karena pendekatan dari dunia nyata ya, bahwasannya uh, rata-rata safety Celsius itu sekitar 20 sampai 30 gitu. Nah, next, di sini ada analoginya dari eh, apa namanya, gambaran dari thermal resistance atau hambatan panas yang terjadi pada dinding dinding-dinding komposit atau plain wall ini. Saya menggunakan analogi dari seri dulu, seperti rangkaian seri lah kalau misalnya kita belajar rangkaian listrik seperti itu. Dan rangkaian listrik sama rangkaian hambatan panas ini kurang lebih mirip-mirip ya, karena di sini seri, di sana juga ada seri, di sini ada paralel, nanti saya akan juga bahas. Di sana juga ada paralel gitu yang ada di rangkaian listriknya. Jadi kurang lebih ini mirip-mirip ya sama rangkaian listrik. Yang dimana kalau misalkan di hambatan panas, rumus ini kita gunakan adalah R sama dengan L per K dikali A. Nah, L di sini adalah si tebalnya atau thickness-nya. K di sini adalah konduktivitas thermal, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwasanya konduktivitas thermal ini terjadi apabila semakin dia besar, konduktivitas thermalnya semakin bagus, si material itu menghantarkan panasnya gitu. Dan kurang lebih sebaliknya. Dan A di sini sebagai luas penampang. Dan untuk rumusnya sendiri di sini bisa dilihat ya, total
resistance itu sama, sama dengan R1 plus R2 plus R3. Seperti rangkaian listrik ya. Next. Nah, di sini kita analisis dulu dari satu per satu. Bahwasannya kita tinggal masukin aja ya. 0,008 ini hasil dari mana? Dari 8 milimeter. 8 milimeter, namun kita ubah ke meter dulu. Karena satuan internasionalnya kan meter ya. Jadi, dimasukin rumusnya dan kita dapat sekitar 7,27 dikali 10 pangkat min 5 K per W. Untuk resistansinya di sini, eh, kenapa sangat kecil ya? Kenapa? Karena eh, saya kan tadi kan menggunakan apa namanya ya, menggunakan ketebalan yang kecil ya. Jadi hal tersebut pasti sangat berpengaruh dengan hasil akhir nanti gitu. Dan di sini kita mendapatkan insight bahwasanya nilai resistansinya itu kecil dan baja karbon adalah konduktor panas yang baik sehingga hampir tidak memberikan hambatan terhadap aliran panas. Jadi aliran panas di sini cenderung tidak ada yang atau kecil dan hal tersebut merupakan hal tersebut akan memberikan hambatan panas hambat memberikan hambatan hal tersebut tidak akan memberikan hambatan terhadap aliran panasnya. Sorry. Jadi panas akan lebih lewat dengan mudah lah karena K-nya tadi kan konduktivitasnya kan gede ya, gitu. Nah, yang kedua di sini ada lapisan eh, rock wool ya. Dari namanya saja sudah isolator pasti dia mempunyai nilai resistansi yang sangat besar. Jadinya panasnya nanti akan sangat ditahan atau sangat diredam seperti itu. Memang inilah eh, apa namanya peran atau model dari si isolator itu yang berfungsi untuk menahan panas agar eh, ketika diimplifikasikan dalam dunia nyata hal tersebut akan menghasilkan safety lah seperti itu. Nah, di sini kita mendapatkan insight-nya dan sesuai dengan apa yang saya jelasin tadi ya. Dan analisis lapisan ketiga di sini yaitu stainless steel. Saya menggunakan stainless steel 304 atas sebagai pelapis innernya. eh di sini juga kita mendapatkan insight bahwasannya meskipun si stainless steel ini menahan panas lebih baik daripada carbon steel, tetapi kontribusi resistansinya tetap sangat kecil dibandingkan rock wool. Nah, hal tersebut bisa terjadi juga ya karena dari eh, L atau thickness yang saya pakai gitu. Saya memakai thickness di sini hanya 7 milimeter ya. Jadi nanti dapat terlihat sekali bahwasannya eh, ya seperti itu. Nah, di sini ada total resistensinya ya. Tadi kan dari rumusnya R1, R2, R3. Tinggal kita jumlahkan saja. R1-nya di sini ada carbon steel, R2-nya itu ada rock wool, R3-nya itu ada si ini ya, stainless steel. Nah, ketika kita jumlahkan, kita mendapatkan R total sekitar 1,2143 K per W. Dan laju perpindahan panas atau heat transfer rate-nya sekitar 148,25 W. Seperti itu. Dan di sini didapatkan rumusnya juga ya, bahwasannya untuk mencari dari heat transfer rate-nya itu, untuk mencari Q sama dengan 148 ini dibutuhkan rumus yaitu perpindahan panasnya berapa. Sorry, maksudnya delta T ini berapa ya? Perbedaan panasnya berapa? In dan out-nya. 200 dikurang 20 sama dengan 180. Dan dimasukkan ke equation-nya, yaitu eh, perbedaan panasnya per total dari hambatannya seperti itu. Dan didapatkan kalkulasinya seperti itu. Nah, di sini hmm, bahwasanya kita dapat kesimpulan eh, resistansinya kecil ya kalau misalkan di eh, apa namanya material yang kiri gitu, material yang non isolator. Namun di material yang isolator kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya resistansinya itu besar dan delta T-nya itu besar. Nah, penurunan temperatur delta T pada setiap lapisan itu berbanding lurus dengan resistensi thermal pada lapisan tersebut dan seperti rumusnya ya delta T layer atau per lapisannya itu sama dengan Q dikali R layer gitu. Ini tinggal dibalik-balik aja sih. Jadi di sini dapat diketahui lah bahwasannya
Eh, delta T di sini berbanding lurus karena rumusnya itu Q dikali R layer gitu. Ini tinggal dibalik-balik aja sih. Karena dia di sini, eh ya pokoknya seperti itu. Nah, next. Di sini dapat kesimpulan ya bahwasanya delta T yang terjadi di carbon steel sekitar 0,011 Celcius doang. Dan di rock wool di sini kita dapat kesimpulan eh, punya perbedaan temperatur yang cukup tinggi karena dia berbahan isolator ya. Gimana dia awalnya panas yang melewati si isolator menjadi lebih menjadi lebih adem gitu ya istilahnya. Dengan perpindahan panas sekitar 179,98 Celcius dan stainless steel sekitar 0,032 Celcius. Nah, di sini gambaran singkatnya ya, bahwasannya eh, ketika si temperatur itu melintasi si plain wall atau composite wall ini yang ada tiga layernya ini, nah di sini nih gambarannya terjadi penurunan yang sangat drastis pada si rock wool. Kenapa? Karena eh, tadi saya akan memakai asumsi L atau thickness yang cukup besar ya. Dan di sini saya sengaja melakukan itu. Kenapa? Karena saya mau menunjukkan bahwasannya, oh penurunan yang signifikan itu terjadi karena ini loh. Karena ada hubungannya dari si thickness-nya dan juga konduktivitasnya gitu. Konduktivitas termalnya. Bahwasannya di sini rock wool kan memang isolator ya. Atau ice isolat tadi seperti yang sudah diketahui ini isolator. Jadi oleh karena itu dan dengan thickness yang cukup lebih besar dibandingkan dengan thickness stainless steel dan juga carbon steel, ya itu merepresentasikan bahwasanya di situ terjadi eh, peredaman panas yang cukup signifikan gitu daripada yang lainnya. Dan hal ini bertujuan dengan safety tersebut. Jadi biar dia eh, panas yang 200 Celcius itu diredam jadi 20 Celcius seperti itu. Ya, kurang lebih ini diagramnya ya. Nah, untuk kesimpulannya seperti yang sudah saya bilang tadi. Namun, itu hanya merepresentasikan dari rangkaian seri. Bagaimana kalau misalkan di sini saya menambahkan material lain yang merepresentasikan thermal resistance versi paralelnya gitu. Coba kita lihat ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan slides yang merepresentasikan tentang paralelnya. Bahwasannya saya ingin menambahkan material bolt di sini dengan diameter sekitar 0,01 dan oh ya bolt itu seperti baut ya dan 10 pieces tentunya saya mempunyai asumsi seperti itu dan thermal conductivity dari bolt di sini sekitar 45 W per MK yang artinya cukup dapat menghantar panasnya seperti itu dan untuk thicknessnya di sini saya menggunakan 0,06 meter ya dan di sini luas penampangnya itu kita cari dulu dengan rumus Pi D kuadrat per 4 dan didapat hasil sekitar 7,85 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Dan di sini seperti yang kita lihat bahwasanya resistance dari si bolt itu atau hambatan panas yang dihasilkan oleh si apa namanya satu baut itu sekitar 16,98 K per W. Namun karena di sini ada 10 baut, jadi kita harus membaginya. Eh, sorry, maksudnya eh, apabila 10 baut itu di apa namanya hitung ya itu sekitar 16,98. Namun untuk satu bautnya di sini sekitar 1,698 K per W gitu. Sorry, saya salah merepresentasikannya. Dan di sini untuk diagramnya sendiri bisa dilihat ya bahwasanya di sini benar-benar seperti rangkaian paralel ya. Jadi cara menghitungnya juga seperti rangkaian listrik ya. Kita hitung bagian atasnya dulu seperti yang kita udah cari tadi sekitar 1,21 1,2 berapa gitu ya. Bentar. Nah, di sini total hambatannya itu ya 1,2143 dan oke
di sini berarti di bagian atasnya di sini sekitar 1,2143, tapi di bagian bawahnya di sini 1,7 lah ya K per W. Nanti cara menghitungnya tinggal seperti rangkaian listrik. Bahwasannya di sini ada R totalnya. R totalnya jangan lupa dibalik. Nanti ketika sudah dapat hasil sekitar 1,4117, jangan lupa itu dibalik karena satu per ya, satu per 1,4117 dibalik dan dihasilkan thermal resistance gabungannya sekitar 0,708 K per W. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasannya heat transfer rate yang dihasilkan dari gabungan ketika kita tuh menambah si 10 volt pada si rangkaian-rangkaian pada si materialnya ini, kita dapat melihat bahwasannya eh, heat transfer rate-nya menjadi 254,24 W. Dan untuk pembagiannya sendiri, jadi hambatan panasnya ini terdistribusi yang dimana untuk boltnya sendiri, total boltnya itu direpresentasikan sebagai 105,9 W dan sandwich panelnya itu sekitar 148,2 W. Nah, di sini kita dapat summary lah atau kesimpulan bahwasannya ketika tidak ada bolt, thermal resistance-nya tinggi, rock wool-nya itu bekerja optimal sebagai insulation dan heat transfer-nya itu kecil. Installation-nya itu jauh lebih efektif karena tidak ada jalur alternatif panas. Namun, ketika ada ditambahkan bolt, thermal resistance-nya menurun, heat transfer-nya meningkat signifikan dan bolt menjadi thermal breach dan efektivitas insulation-nya berkurang. Nah, maksudnya di sini adalah kenapa thermal resistance-nya menurun? Karena sebelum adanya eh, sebelum adanya si bolt ini ya, thermal resistance-nya itu terjadi kan sekitar 1,2 ya. Dan di sini ketika ada tambahan atau gabungan dari bolt, resistance-nya berkurang jadi 0,7. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Resistance-nya menurun karena eh, di situ ada pendistribusian panas yang terjadi. Bahwasannya kan ada material yang sandwich panel tadi, ditambah ada bolt-bolt tadi. Sementara bolt tadi itu kan mempunyai konduktivitas thermal yang tinggi. Oleh karena itu, panasnya itu menyebar juga ke seluruh boltnya. Gitu. Jadi panasnya itu bisa terdistribusikan dengan baik dan thermal resistance-nya menjadi menurun. Dan di sini kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ada ada summary yang mengatakan sorry, maksudnya summary-nya mengatakan eh, dari hasil percobaan ini boltnya ini menjadi thermal bridge atau eh, jembatan bagi thermal-thermal tersebut terdistribusi dengan baik seperti itu. Nah, dan yang terakhir ya seperti itulah ya. Nih, seperti yang di kanan, hal ini menyebabkan heat lebih mudah mengalir sehingga aktivitas insulation berkurang akibat terbentuknya thermal bridge. Jadi, iya, lebih mudah mengalir dan heatnya itu terdistribusikan secara rata seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.